Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan atau malam. Saya Ananda Sogel Farel dengan NPM 14081020028 dari kelas sistem terdistribusi. Saya akan mempresentasikan eh, mengenai yang ada di Google Classroom, yaitu P08 tahap 2, soal nomor 1 dan 2. Pertama, saya akan mulai dari soal nomor 1 dulu, yaitu tentang sistem terdistribusi dan mind map. Jadi yang pertama, sistem terdistribusi dalam buku Tannenbaum. Dalam buku Tannenbaum, sistem terdistribusi diberikan karakterisasi yang longgar sebagai berikut. A distributed system is a collection of the independent computers that appears to its users as a single coherent system. Atau kurang lebih dapat diterjemahkan menjadi berikut ini. Sistem terdistribusi adalah kumpulan komputer independen yang tampil ke penggunanya sebagai suatu sistem koheren yang tunggal. Definisi ini memiliki beberapa aspek penting. Pertama, sistem terdistribusi terdiri dari komponen-komponen yaitu komputer yang otonom. Kedua, pengguna, baik itu orang atau program, berpikir bahwa mereka berurusan dengan satu single system. Hal ini berarti bahwa satu atau lain cara komponen otonom perlu berkolaborasi. Bagaimana membangun kolaborasi tersebut terletak di pusat pengembangan sistem terdistribusi. Perlu diperhatikan bahwa tidak ada asumsi yang dibuat mengenai jenis komputer. Pada prinsipnya, bahkan dalam satu sistem, mereka dapat berkisar dari komputer mainframe berkinerja tinggi hingga node kecil di jaringan sensor. Demikian juga, tidak ada asumsi yang dibuat tentang cara komputer saling berhubungan. Nah, lalu ke bagian selanjutnya yaitu tujuan dibangunnya sistem distribusi, yaitu yang mengenai mind map itu. Ini tampilan di sini adalah mind map yang telah saya buat. Untuk membahasnya, saya akan bagi-bagi menjadi beberapa slide. Yang pertama yaitu tujuannya adalah membuat resource menjadi mudah diakses. Tujuan utama dari sebuah sistem terdistribusi adalah untuk mempermudah pengguna dan aplikasi untuk mengakses remote resources dan membagikannya dengan cara yang terkontrol dan efisien. Resource dapat berupa apapun, namun contohnya umumnya seperti printer, komputer, fasilitas penyimpanan, data, files, halaman web, dan jaringan. Salah satu alasan share resource adalah ekonomi. Contohnya, lebih murah untuk membagikan sebuah printer untuk beberapa user dalam kantor kecil daripada harus membeli dan maintain printer terpisah untuk setiap user. Lalu, tujuan kedua yaitu menutupi kenyataan bahwa resource terdistribusi dalam network. Salah satu tujuan penting dari sistem terdistribusi adalah untuk menyembunyikan fakta bahwa proses dan resource secara fisik didistribusikan di beberapa komputer. Sebuah sistem terdistribusi yang mampu menampilkan dirinya kepada pengguna dan aplikasi seolah-olah hanya satu sistem komputer dikatakan transparan. Berikut ini beberapa konsep transparansi yang dapat diterapkan pada beberapa aspek sistem terdistribusi. Yang pertama ada akses, lalu lokasi, migrasi, relokasi, replikasi, konkurensi, dan kegagalan. Lalu tujuan ketiga adalah terbuka atau open. Salah satu tujuan penting dari sistem terdistribusi adalah keterbukaan atau openness. Sistem terdistribusi yang terbuka adalah sebuah sistem yang menawarkan layanan berdasarkan aturan standar yang mendeskripsikan sintaks dan semantik dari layanan tersebut. Contohnya, pada jaringan komputer, aturan standar mengatur format, konten, dan makna dari pesan yang dikirim dan diterima. Aturan tersebut diformalisasikan dalam protokol. Dalam sistem terdistribusi, layanan umumnya dispesifikasi melalui interface, yang mana biasanya dideskripsikan dalam sebuah Interface Definition Language atau IDL. Lalu yang keempat tujuannya adalah dapat diperluas atau scalable. Konektivitas di seluruh dunia melalui internet dengan cepat menjadi hal yang biasa seperti kemampuan mengirim kartu pos ke siapa saja di mana saja di seluruh dunia. Dengan pemikiran ini, skalabilitas adalah salah satu tujuan desain terpenting bagi pengembang sistem terdistribusi. Skalabilitas sistem dapat diukur dengan setidaknya 3 dimensi, berdasarkan Newman tahun 1994. Yang pertama, sebuah sistem dapat scalable sehubungan dengan ukurannya. Artinya, kita dapat dengan mudah menentukan lebih banyak pengguna dan resource ke sistem. Kedua, sistem scalable secara geografis adalah sistem di mana pengguna dan resource mungkin terletak berjauhan. Yang ketiga,
sebuah sistem dapat scalable secara administratif, berarti itu masih dapat dengan mudah dikelola, bahkan jika itu mencakup banyak organisasi administratif independen. Sayangnya, sistem yang scalable dalam satu atau lebih dimensi ini seringkali menunjukkan penurunan kinerja saat sistem ditingkatkan. Lalu sekarang kita ke bagian kedua, yaitu soal nomor 2 yang mengenai tentang arsitektur. Bagian pertama, saya akan membahas mengenai layer architecture. Layered architecture adalah salah satu jenis atau style arsitektur dalam sistem terdistribusi atau sister atau distributed system atau DS. Pada bagian ini, saya akan membahas mengenai layered architecture. Dalam layered architecture, komponen yang berbeda diatur dalam layer-layer. Setiap layer berkomunikasi dengan layer yang berdekatan dengan mengirimkan request dan mendapatkan response. Layered architecture memisahkan komponen-komponen menjadi unit-unit. Ini adalah cara komunikasi yang efisien. Setiap layer hanya dapat berkomunikasi dengan layer tetangganya dan kemudian layer berikutnya mentransfer informasi ke layer lain dan begitu seterusnya prosesnya. Dalam beberapa kasus, layered architecture berbeda dalam cross-layer coordination. Layered architecture berada dalam cross-layer coordination. Dalam sebuah cross-layer, setiap layer yang berdekatan dapat dilewati atau skip sampai memenuhi request dan memberikan hasil kinerja yang lebih baik. Request flow atau aliran permintaan itu dari atas ke bawah atau downwards. Sedangkan response flow atau aliran response itu dari bawah ke atas atau upwards. Keuntungan dari layered architecture adalah bahwa setiap layer dapat dimodifikasi secara independen tanpa mempengaruhi keseluruhan sistem. Jadi arsitektur ini digunakan dalam model Open System Interconnection atau OSI atau OSI. Berikut ini adalah ilustrasinya. Jadi ada layer n kurang 1, layer 2, layer 1, dan request flow dan response flow. Lalu bagian selanjutnya yaitu mengenai resource-based architecture. Resource-based architecture adalah salah satu jenis style arsitektur dalam sistem distribusi, sister atau distributed system, DS. Pada bagian ini, saya akan membahas mengenai resource-based architecture. Salah satu masalah dengan komposisi layanan atau service composition adalah bahwa menghubungkan beberapa komponen dapat dengan mudah menyebabkan mimpi buruk integrasi. Secara alternatif, seseorang dapat memandang sebuah sistem terdistribusi sebagai sekumpulan besar fitur yang dapat dikelola secara individual oleh komponen-komponen. Resource dapat ditambahkan atau dihapus dari aplikasi-aplikasi dan juga dapat diambil atau retrieve dan dimodifikasi. Pendekatan ini telah diadopsi secara luas di web dan dikenal sebagai REST atau Representational State Transfer. Arsitektur RESTful telah menjadi populer karena kesederhanaannya. Lalu bagian selanjutnya mengenai perbandingan antara layered architecture dan resource-based architecture. Yang pertama kita lihat dulu dari yang layered architecture. Berikut ini adalah poin-poin pentingnya, yaitu pertama, komponen yang berbeda diatur dalam layer-layer. Yang kedua, setiap layer berkomunikasi dengan layer yang berdekatan dengan mengirimkan request, permintaan, dan response. Yang ketiga, arsitektur ini memisahkan komponen-komponen dalam unit-unit. Yang terakhir, suatu layer hanya dapat berkomunikasi dengan layer tetangganya dan kemudian layer berikutnya mentransfer informasi ke layer lain dan begitu seterusnya prosesnya. Lalu kita ke bagian yang resource-based architecture. Poin-poin pentingnya adalah yang pertama, arsitektur ini memandang sebuah sistem terdistribusi sebagai sekumpulan besar fitur yang dapat dikelola secara individual oleh komponen-komponen. Yang kedua, resource dapat ditambahkan atau dihapus atau remove dari aplikasi-aplikasi. Yang terakhir, resource dapat diambil atau retrieve dan dimodifikasi. Oke, sekian dari presentasi saya hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan atau kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.